Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman trader. Apa kabarnya malam hari ini? Jam 19.54, jam 8 kurang nih, lebih tepatnya ya. Saya akan coba menganalisa karena malam hari ini kalau nggak salah ada news PMI jam berapa nih? Jam 21.45 ya, sekitar 21.45. Kita akan coba analisa untuk XAU USD dan Euro USD ya. Kita akan coba untuk menganalisa. Tapi sebelum itu jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel Trader 20 Pips, silakan disupport dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan logo loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk update terbaru di setiap video yang kita tayangkan. Sebelum mulai seperti biasa kita ngopi dulu guys, karena saat ini kondisinya lagi hujan terus, jadi teman terbaik adalah kopi dan rokok. Kopi hitam memang tiada duanya. Oke, kita kembali ke chart. Kita akan coba analisa terlebih dahulu untuk XAU USD ya. Kita mulai dari time frame besar. Seperti video tadi pagi saya juga sudah menganalisa, ini mungkin update-nya ya, kelanjutannya. Di sini kita sudah melihat bahwa ada CSM yang saat ini kondisinya sedang masuk ke zona retest. Maka kita akan coba untuk menandai zonanya di sini. Kita buat trading plan-nya. Oke. Ini adalah zona H4. Zona H4 dari sinyal momentum sell ya di sini. Oke. Kemudian kita turunkan ke H1. Di H1 belum membentuk ekstrim, tapi ini sudah mendekati di area dari MA50 dan top BB. Sepertinya ini nanti akan menjadi setup lubang atau diamond setup ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ketika ini sudah membentuk yang namanya ekstrim atau reject top BB atau reject MA50, ini semuanya berkumpul dalam satu tempat, maka kita hanya tinggal menunggu konfirmasi di M15 untuk melakukan entry sell. Di sini kita sudah lihat adanya ekstrim, kemudian ini ya ada ekstrim, ada TP wajib, kemudian ini membentuk MHV, maka kita tandai untuk area MHV-nya. Tadi kita sudah menginformasikan ke teman-teman yang ada di grup bahwa instant sell ya di area ini ada penurunan sekitar 50 pips ya. Kalau di MHV itu target wajibnya memang di terdekatnya di Malo ya. Terjauhnya adalah di mid PP, itu TP wajib itu ya. TP wajib lah kita ambil kondisi seperti ini karena ini untuk MHV di sini belum di retest. Maka mudah-mudahan nanti kalau misalnya news berlangsung ya, maka ketika news ini berlangsung, syarat harga itu nanti ketika dia mau drop, yang pertama dia harus break MA50 atau membentuk CSAK. Kita akan masuk zona entry sell pada MA510 high atau MAHI ya. Jadi nggak perlu panik teman-teman kalau pakai teknik BBMA ini. Ketika ada news, kemudian news itu membentuk sinyal, baik itu CSAK ataupun CSM, kita nggak perlu panik harus cepat-cepat entry, nggak perlu, karena tempat entry kita ada di MAHI. Jadi tunggu saja, ketika ini nanti terbentuk CSAK atau break MA50 ataupun langsung menjadi CSM, maka tunggulah di MA510 high. Ingat, MA510 high, MA510 low ini sifatnya dinamis, dia terus bergerak. Jadi dia tidak nongkrong di sini aja nih, dia terus mengikuti pergerakan harga gitu ya. Itu adalah rule pertama ketika harga akan drop ya.
Kemudian kita coba naik ke time frame daily. Nah, ini yang harus diwaspadai juga teman-teman. Di time frame daily kita lihat bahwa di sini ada candlestick arah, ya, ada candlestick arah. Kemudian di sini sedang masuk ke zona re-entry-nya. Ya, jadi kondisi CSA ini lagi di retest ya. Lagi retest ya. Maka di sini harus ada konfirmasi di time frame bawahnya. Nah, kita ada dua kondisi nih. Apakah nanti harga akan naik atau turun? Itu melihat dari kondisi dua time frame yang berbeda ya. Yang pertama adalah daily sebagai time frame pertama, dan yang kedua tadi kita melihat time frame pertamanya adalah H4. Di H4 ada re-entry sell, di daily-nya ada re-entry buy dari CSA. Mana yang harus dipilih? Semua kembali ke konfirmasi setupnya teman-teman ya. Nanti rangkumannya atau reviewnya di belakang ya. Kita bahas dulu untuk yang daily. Tadi kan yang H4 sudah ya. Di daily sudah ada re-entry nih, lagi masuk ke zona re-entry-nya. Kemudian dari CSA ya. Kemudian kita turunkan ke time frame H4-nya. H4 tidak membentuk ekstrim sama sekali teman-teman. Di H4 tidak membentuk ekstrim ya. Adanya candlestick momentum. Ini pertanda bahwa harga masih akan kuat untuk melakukan penurunannya. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, sehingga kalau kita lihat kondisi seperti ini mengatakan bahwa kondisi validnya harga akan terus melakukan penurunan ya, drop dia. Jadi saya sih memprediksinya adalah sesuai dengan analisa BBMA, maka news nanti malam ini di 2145 harga akan drop sesuai dengan teknik analisa BBMA-nya ya. Kenapa drop? Alasannya dari setup yang terbentuk itu validnya hanya di H4. Kita akan lihat H4 ini berapa jam lagi. Kita tandai candle yang sedang berjalan, kita turun 1 2 3 4. Ini candle yang saat ini sedang berjalan, ini adalah 1 jam lagi akan close ya. Kita akan lihat nanti apakah dia nanti akan membentuk ekstrim atau reject EMA 50, kita nggak tahu. Tetap kita harus nunggu konfirmasi. Kembali ke pembahasan, sesuai setupnya yang terbentuk di sini yang jelas sekali adalah ada CSM di H4, ada re-entry sell dari adanya CSM sell. Kemudian di time frame bawahnya ini sedang akan membentuk yang namanya ekstrim, ataupun nanti akan membentuk yang namanya reject EMA 50 ya, atau membentuk setup lubang nantinya. Ini akan di retest kembali. Kemudian kita turun ke M15. Di M15 nya sudah ada MHV ya, ini sedang di retest ya teman-teman. Saya akan masuk dulu di sini. Saya akan coba berlayer-layer di sini. Sinyal agak susah nih. Oke, sebentar. Ya, kondisinya kita lihat bahwa MHV ini harus ada retest. Ini candle reverse, retestnya belum ada. Jadi ini kita bisa manfaatkan untuk retestnya. Dari body ke shadow ya, kalian bisa ambil ini. Ini MHV-nya. Kapan kita akan close? Kita akan close ketika nanti di M15 ini terbentuk CSM. Nah, itu baru kita akan close ya, guys. Ya. Jadi kesimpulannya adalah di time frame daily-nya, ini untuk melakukan penurunan itu terkonfirmasi dari time frame H4. Tapi kalau untuk kenaikannya di time frame daily, meskipun sudah masuk ke zona re-entry, di H1-nya belum valid ya. Menurut saya di time frame H1-nya nih belum valid. Oh, sebentar. Di M1-nya sudah ada ekstrim, TP wajib MHV ya, dan ini membentuk CSAK.
Oke. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, kalau kita membaca dari H4 ya. Kalau kita membaca dari H4, di H4 ini kondisinya sedang ada reentry dari CSM. Nah, untuk daily-nya seharusnya ya. Ketika dia akan naik, maka di time frame kedua di H4 ini harus ada yang namanya ekstrim, tapi di sini tidak ada ekstrim. Tidak ada ekstrim sama sekali. Maka dari itu saya memvalidasi bahwa harga ini ketika ada news nanti akan drop gitu ya. Karena yang cukup validnya ada di H4. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kurang lebih, mudah-mudahan nanti sesuai dengan analisa. Syaratnya adalah ketika nanti di H4 ini dia break menjadi CSA, maka akan ada kemungkinan dia masih melanjutkan untuk naik ya. Tapi selama H4 ini tidak membentuk CSA dan kemudian ada candle reverse, pergerakan dia akan melanjutkan penurunannya ya. Saya akan coba tambah layer lagi di sini teman-teman, sudah menyentuh. Oke. Jadi seperti itu, mudah-mudahan sesuai analisa dan kita bisa cuan banyak. Buat yang mau private mentoring silahkan bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye.